Cak Nun di sidang keluarga dibodoh-bodohkan, Sabrang menghajarnya habis-habisan. Saya itu barusan di sidang sama keluarga. Dihajar, pokoknya di salah-salah ke, di goblok-goblok ke, di sesat-sesat ke. Kenapa digoblok-gobloki? Karena saya mengucapkan yang seharusnya tidak saya ucapkan. Kan saya yang mengajarkan di Ma'iyah dan semua keluarga bahwa ora waton bener kui keucapkan harus baik, harus efeknya harus diperhitungkan, harus bijaksana. Saya dianggap tidak bijaksana. Kan saya mengajarkan jangan ngomong siapa, tapi apa, gitu. Itu saya sendiri melanggar gitu. Jadi akhirnya saya minta maaf sama keluarga, sama termasuk Sabrang ki ngajar aku entek-entekan karena saya melakukan apa yang saya sendiri mengajarkan untuk tidak dilakukan kan begitu. Setelah saya melakukan penerawangan, ternyata memang Cak Nun disusupi. Ada yang menyusupi makhluk astral yang energinya luar biasa. Ini bukan sembarangan. Kalau menurut penerawangan saya, ini makhluk astral ini banyak banget nih. Bentuknya banyak. Di antaranya ada yang dari tanah gurun, makhluk yang mengangsupi atau yang menyusupi sehingga kemudian menjadi kesampet. Ini sosoknya tinggi besar, berdaster, kemudian jenggotnya ngelawir, jidatnya kosong. Ini dari tanah gurun. Tentu yang dimaksud bukan kesurupan setan, dia kesurupan kebodohannya sendiri. Cak Nun meminta maaf karena keceplosan, tapi dia tidak menyebutkan nama Jokowi yang telah dia sebut sebagai Fir'aun. Itu artinya Cak Nun belum tulus meminta maaf. Mungkin dia hanya merasa malu karena telah berbuat bodoh. Demi menjaga marwahnya, dia harus meminta maaf. Cendekiawan Cum budayawan MH Ainun Najib atau Cak Nun mengaku disidang oleh keluarganya setelah ucapannya soal Indonesia dikuasai Fir'aun bernama Jokowi menuai kontroversi. Kiai Beling, julukan bekennya, menceritakan soal persidangan itu dalam perbincangannya dengan dua personel Leto, Sabrang Mowo Damar Panulu Noe dan Agus Riono Patuh. Perbincangan yang direkam itu diunggah oleh akun caknun.com di YouTube. Saya itu barusan disidang sama keluarga. Dihajar, disalah-salahke, digoblok-gobloke, disalah-salahkan, dibodoh-bodohkan, ujar Cak Nun dalam video berdurasi 2 menit 45 detik itu. Tokoh asal Jombang, Jawa Timur yang kini bermukim di Yogyakarta itu mengaku dianggap tidak bijaksana. Cak Nun mengatakan dirinya melanggar prinsip yang diajarkan kepada keluarga maupun jemaah Ma'iyah binaannya. Saya sendiri mengajarkan jangan ngomong siapa tetapi apa. Itu saya sendiri melanggar, tuturnya. Cak Nun menuturkan Sabrang yang notabene putranya juga ikut menyidangnya. Termasuk Sabrang iki ngajar aku ente-entean. Sabrang ini menghajar saya habis-habisan, tuturnya dalam bahasa Jawa. Namun, Cak Nun menganggap hal itu sebagai bukti kecintaan keluarganya kepadanya. Bagus kan? Sebagai Fir'aun, Luhut Binsar Panjaitan sebagai Haman, sedangkan konglomerat Antoni Salim sebagai Korun. Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga. Terus Haman yang namanya Luhut, ujarnya. Sebelumnya, pegiat media sosial Denny Siregar turut mengomentari hebohnya pernyataan MH Ainun Najib alias Cak Nun yang menyebut Presiden Joko Widodo Jokowi bak Fir'aun. Lewat media sosial Twitternya, Denny menyindir Cak Nun sebagai budayawan yang sedang bicara politik. Karenanya, dia meminta semua pihak merespon omongan Cak Nun dengan tertawa. Cak Nun itu seorang budayawan, sastrawan, musisi dan seniman. Hormati dia di situ. Cuit Denny lewat akun @dennysiregar7 dikutip pada Rabu 18 Januari 2023. Dia lantas melanjutkan, kalau dia ngomong politik ketawain aja. Orang juga kan harus cari makan. Beredar video lawas Gus Miftah tentang kritikan ulama kembali viral di tengah pernyataan budayawan MH Ainun Najib alias Cak Nun yang menyamakan Presiden Jokowi dengan Fir'aun. Dalam video tersebut,
Gus Miftah menyinggung tentang kecenderungan kritik ulama yang keras. Dia mengatakan bahwa semua orang berhak melayangkan kritik kepada pemerintah, termasuk tokoh publik atau ulama. Namun, pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta itu mengingatkan agar setiap pihak dapat memberi kritik dengan cara yang beradab. Allah memberikan petunjuk kepada Harun dan Musa untuk memberikan nasihat kepada Fir'aun dengan kalimat atau dengan cara lemah lembut, kata Gus Miftah, dikutip dari kanal YouTube Niat Ngaji 99, Kamis 19 Januari. Selain itu, poin kritik kemungkinan tidak sampai karena salah fokus pembicaraan. Artinya apa? Pantaskah hari ini kita memberikan kritikan kepada pemerintah, khususnya kepada presiden dengan cara kasar? Dengan cara yang kasar, tuturnya. Gus Miftah lantas meminta semua pihak untuk membedakan antara mengkritik dan menghujat. Dia menegaskan kritik seharusnya bersifat positif dan membangun. Sebaliknya, hujatan akan membuat orang sakit hati. Oleh karena itu, dia tak heran bila ada ulama yang ditangkap pihak kepolisian karena mengkritik secara kasar. Jika hal itu terjadi, Gus Miftah menegaskan hal tersebut tak bisa digolongkan sebagai kriminalisasi ulama. Ketika ditangkap polisi, kesan yang terjadi adalah kriminalisasi ulama. Saya katakan, tidak ada kriminalisasi ulama, ujar Ustadz nyentrik tersebut. Pegiat media sosial Denny Siregar turut mengomentari hebohnya pernyataan MH Ainun Najib alias Cak Nun yang menyebut Presiden Joko Widodo Jokowi bak Fir'aun. Lewat media sosial Twitternya, Denny menyindir Cak Nun sebagai budayawan yang sedang bicara politik. Karenanya, dia meminta semua pihak merespon omongan Cak Nun dengan tertawa. Cak Nun itu seorang budayawan, sastrawan, musisi dan seniman. Hormati dia di situ. Cuit Denny lewat akun @dennysiregar7 dikutip pada Rabu 18 Januari 2023. Dia lantas melanjutkan, kalau dia ngomong politik ketawain aja. Orang juga kan harus cari makan. Beredar video lawas Gus Miftah tentang kritikan ulama kembali viral di tengah pernyataan budayawan MH Ainun Najib alias Cak Nun yang menyamakan Presiden Jokowi dengan Fir'aun. Dalam video tersebut, Gus Miftah menyinggung tentang kecenderungan kritik ulama yang keras. Dia mengatakan bahwa semua orang berhak melayangkan kritik kepada pemerintah, termasuk tokoh publik atau ulama. Namun, pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta itu mengingatkan agar setiap pihak dapat memberi kritik dengan cara yang beradab. Allah memberikan petunjuk kepada Harun dan Musa untuk memberikan nasihat kepada Fir'aun dengan kalimat atau dengan cara lemah lembut, kata Gus Miftah, dikutip dari kanal YouTube Niat Ngaji 99, Kamis 19 Januari. Selain itu, poin kritik kemungkinan tidak sampai karena salah fokus pembicaraan. Artinya apa? Pantaskah hari ini kita memberikan kritikan kepada pemerintah, khususnya kepada presiden dengan cara kasar?